bisa dirawat di rumah. Kita juga, ya kita kan orang awam ya. Orang awam tuh nggak ngerti gitu ya. Kita cuma bisa baca, oh ya ini gede banget, ini tinggi banget, ini 11.000. Tapi akibatnya sebegitu dahsyatnya juga kita nggak paham gitu loh. Ya sebenarnya waktu keluar hasil tes 11.000 itu wah luar biasa, deg-degan. Doanya semakin dikencengkan terus sampai ya benar-benar lah ini juga kuasa Tuhan. Badannya Mas Yus diberikan kekuatan sama Tuhan untuk masih bisa kuat dengan nilai pengentalan darah D-dimernya yang tinggi sekali. Itu apalagi kalau bukan karena kuasa Tuhan. Itu kami menyadarinya seperti itu. Ini bukan karena ya usaha kita saja, tapi yang paling utama ya jelas itu Tuhan yang mengatur itu. Karena kalau nggak kuat ya sudah. Karena kalau dari pengalaman temen tuh ada yang bilang bahwa nilai D-dimerku 600 aja badanku sudah nggak enak. Ada yang nilai 10.000 seperti Oma itu aja dirawat di ICU. Nah ini Mas Yus, puji Tuhan kami bersyukur. 11.000 itu dia masih kayak nggak ada apa-apa. Benar-benar, hanya memang saturasinya dia nggak naik-naik. Dia sudah di angka 95, tapi di situ aja nggak mau naik. Lah kalau nggak diobati dia kan semakin turun saturasinya. Itu efek, itu kayaknya ciri-cirinya secara gitu ya, fisik ya. Karena kan kadar oksigennya sudah berkurang karena ada pembekuan di dalam darah. Pengentalan darahnya. Lama-lama juga akan terjadi penyumbatan, katanya begitu. Pada saluran-saluran yang lain. Itu. Makanya kami benar-benar bersyukur sudah apa yang kami ini itu udah kuasa Tuhan. Itu ya. Kemudian setelah foto torak, oh iya kami itu 3 kali foto torak. Ada yang tanya soalnya, udah foto torak belum? Oh iya harus. Foto torak tuh harus. Pertama pede ya. Saya aja awalnya pede kok, bersih kok waktu foto torak pertama. Foto torak kedua langsung bilateral. Pneumonia bilateral. Saya langsung muncul yang kedua. Itu udah selisih berapa minggu itu? 2 minggu. 2 mingguan. Lah, kalau Bapak Yus tuh dari awal sudah bilateral ya? Kanan dulu ya? Sedikit flek. Ada flek sedikit Di kanan. Paru kanan nih. Terus foto yang kedua kok ya tambah buruk gitu. Terus foto yang ketiga sudah ada peningkatan, jadi agak lebih bersih tapi masih ada. Mungkin itu ya yang jadi pembeda apabila si manusia itu sudah divaksin dan belum divaksin. Kalau yang sudah divaksin katanya parunya pasti masih akan bersih. Tapi kalau yang belum divaksin dia akan ada agak berkabut gitu paru-parunya. Begitu. bersih ya kemarin. Bersih. Kalau saya yang terakhir, saya D-dimernya normal karena memang dari awal saturasi saya selalu di 97, 98 gitu. Narendra pun aman dia, bahkan 100%. Terus torak yang terakhir saya bersih, judan bersih. Jadi kalau dari saya tidak ada apa-apa sih. Cuman sekarang pun saya malah muncul batuknya. Tapi bisa, sama dokter nggak masalah katanya. Kalau Bapak Yus juga batuknya sudah mulai berkurang. Udah jauh berkurang. Kalau dulu Yus, kalau ada rekamannya ya saya ikutkan. Kalau nggak ada ya sudah. Terus-terusan gitu. Kemudian tips selama isoman.
Cie, ngasih tips. Isoman. Apa? Ya. Tips selama isoman, Pak. Ya ini tips. Kalau misalkan tanpa gejala ya mungkin lebih mudah ya. Dibanyakin makan, pikiran yang bersih, yang sehat-sehat, yang seneng-seneng, itu pasti akan cepat sembuhnya. Tapi kalau dengan ada gejala seperti saya ini, itu yang harus lebih banyak di prepare. Kayak misalkan kemarin kayak saturasi 85 ya, itu harus cepet-cepet menyediakan oksigen. Ya kita menyediakan saja kalau misalkan suatu saat saturasinya ngedrop langsung dikasih oksigen. Jadi tipsnya yaitu yang pertama banyak makan, terus kemudian kalau yang dengan gejala ya sediakanlah oksigen, terus kemudian tensimeter, terus oximeter untuk mengukur saturasi itu harus dikontrol terus supaya nanti kita juga bisa bersiap-siap apa yang harus dilakukan ke depannya. Kalau tanpa alat-alat itu kita tidak bisa kontrol masalahnya. Terus kemudian dari pikiran itu yang paling utama. Jadi memang si orang sakit itu kan pikirannya mesti aneh-aneh. Pikirannya yang jelek-jelek terus. Tapi kan ya kita juga ya banyak cara lah ya pasti ada teman yang kontak yang memberikan support seperti itu, jadi bisa menambah kepedean kita untuk berpikir positif gitu sih. Kalau saya sih pengen nambahin memang untuk teman-teman mau yang isoman OTG, ringan, sedang, itu kita yang kenal sama dia, yang sedang maksudnya dalam lingkungannya, itu kita harus lebih banyak berempati, lebih banyak menanyakan, memantau, menanyakan kabarnya, terus perhatian, bukan hanya dari kirim-kirim makanan, bukan seperti itu, tapi juga kita telepon, kita video call. Benar-benar itu sungguh membantu. Sungguh, karena saya lihat sendiri dari Bapak Yus. Ketika dia lemes, dia udah diam aja. Ngelentruk aja. Gitu ya, kalau orang Jawa bilang tuh ngelentruk. Jadi dia diam aja di kasur sambil pakai oksigen. Tapi begitu ditelepon sama temennya, beda. Jadi dia kayak berusaha untuk menampilkan bahwa dia baik-baik saja. Gitu loh. Berarti itu kan menjadi penyemangat bahwa dengan adanya dukungan, support orang-orang yang ada di sekitar, yang kenal, itu akan menjadi membantu pemulihan gitu. Kemudian saya tambahi untuk tidak panik. Benar, kalau katanya testimoni-testimoni itu bahwa jangan panik. Awalnya pasti panik, pasti. Karena menyadari bahwa kita terkena virus yang sangat mematikan. Tapi memang benar-benar kita harus bisa menenangkan diri sendiri. Itu harus. Kita belajar. Learning by doing ya seperti ini. Ketika kita berada di situasi yang udah nggak bisa kita pelajari. Secara teori kita sering baca. Tapi begitu di kesempatan kayak gini ya, benar-benar learning by doing. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Kemudian tipsnya memang tidak boleh banyak beraktivitas dulu ya awal-awal. Kalau nggak ada gejala sih nggak masalah ya. Tapi kalau bergejala tidak boleh banyak aktivitas. Itu. Apalagi kalau demam. Kalau Bapak Yus nih karena dia agak ringan apa sedang sih ya sebenarnya? Sedang. Itu bahkan untuk mandi saja itu langsung
keringat dingin dan nafasnya tersengal-sengal, batuk. Itu. Padahal mandinya pakai air hangat tuh. Akhirnya kita putuskan sudah diseka saja di kasur. Itu. Untuk buang air kecil juga kami siapkan tempat, kecuali memang harus buang air besar ya kan, harus di kamar mandi. Itu pun juga pintu kamar mandi tidak boleh ditutup, harus dibuka supaya kalau ada apa-apa orang rumah kita bisa membantu. Itu. Ya karena kan kami satu rumah kena ya, kecuali kalau yang satu rumah kenanya hanya satu orang, itu harus dijaga benar. Terus tipsnya tadi makan yang banyak sudah ya. Wah, itu benar, sungguh makan yang banyak. Vitamin. Minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak sekali, meskipun cuacanya panas, tetap minum air hangat. Air hangat itu ternyata memang jauh lebih baik daripada air es. Itu jauh lebih baik untuk metabolisme kita, untuk ya membuang-buang racun, semua tuh jauh lebih baik air hangat. Meskipun cuacanya kayak gini, gitu. Kita harus menahan diri untuk tidak makan atau minum yang langsung dari kulkas, harus dikeluarkan dulu. Itu. Terus kita minum susu ya. Minum susu. Kemudian makan telur setiap hari, telur rebus. Sehari 2 telur. Enggak, aku sehari 1. Sore. Aku sehari 1. Aku sehari 1. Aku 2. 2 ya, karena dia pasien khusus. Kalau Narendra juga sehari sekali. Gitu. Siapa lagi ya? Tetap happy. Iya, pikiran. happy, pokoknya harus happy. Nonton acara yang lucu. Kalau di TV nggak ada yang lucu, sekarang kan isinya kayak gitu. Nonton di YouTube, cari yang lucu. Saya juga suka cari hal-hal yang lucu di YouTube. Saya ajak tuh Bapak Yus, wes kita lihat aja, yang lucu-lucu. Kalau nggak yang lucu ya, dia kan suka motor ya, suka touring gitu. Jadi kita menaikkan imunnya dengan melihat motor-motor gede yang bagus supaya dia semangat gitu ya. Terus apalagi ya, berjemur itu wajib hukumnya, tidak boleh skip. Proning itu juga sangat membantu. Udah, kalau nggak dapat oksigen memang katanya dengan proning. Sehari itu berapa kali sih kalau nggak salah kemarin tuh katanya, saya lupa, tapi harus sering untuk proning itu. Kira-kira itu sih tipsnya ya. Olahraga itu ternyata juga penting, sangat membantu. Maksudnya tapi ringan. sebelum kita terkena COVID. Oh iya. Ternyata itu efeknya baru kita rasakan sekarang. Karena sebelumnya kan kita jalan kaki, kita sepedaan, kita rutin seperti itu. Dan ternyata ketika kita kena COVID itu membantu ya untuk paru-parunya. Fisik itu. Untuk fisik. Karena waktu itu yang itu 85 itu. Karena waktu itu Bapak Yus 85. Itu saya lihat suster yang ngecek itu sampai melongo melihat, kaget. Bapak ini 85 loh Pak gitu. Tapi masih biasa saja. Paling juga keringatan gitu. Cuma pelan-pelan karena waktu itu masih pakai masker kan. Pakai masker. Tapi saya lihat juga wajahnya gitu. Susternya cuma diem aja karena dia nggak bisa ngasih apa-apa ya. Karena waktu mau antri ke dokter kan. Justru Bapak ini 85. Loh, dilihatin terus. Takut pingsan kali ya. Tapi dia bisa. Fisiknya dia mungkin paru-paru karena bersepeda terus ya kita ya. Mungkin ya. Jadi itu sering membantu. Aktivitas olahraga, sepeda, bersepeda. Aktivitas yang lainnya, badminton juga kan. Jalan cepat juga, lari, jogging itu juga membantu. Apabila pada saat sakit gini kita tidak terpuruk banget lah gitu loh. Jadi masih bisa survive dengan dengan aktivitas olahraga yang pernah kita lakukan sebelumnya itu. Gitu sih. Jadi tetap
berolahraga. Kalau bisa harus berolahraga biar fisik dan mental juga terjaga juga sih. Ya fungsinya ini pada saat sakit ini biar enggak terpuruk banget gitu. Ya olahraga itu penting teman-teman. Mau olahraga apa terserah tuh ya. Ini ada yang tanya kelewatan. Kasus pengentalan darah itu apakah jarang terjadi? Saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Saya baru tahu ini pada saat terserang COVID ini, kok tiba-tiba dokter itu menyarankan coba dicek ini deh pengentalan darahnya bagaimana. Nah fungsinya itu apa saya juga kurang tahu. Seperti itu. Jadi ya saya ikut aja ke dokter untuk cek pengentalan darah, ya udah saya ikut. Ternyata ya itu tadi fungsinya supaya aliran darah itu lancar, nggak tersendat-sendat lah intinya ya. Jadi oksigen juga bisa berjalan lancar bersama darah itu dan bisa mensuplai organ-organ yang lainnya. Mungkin itu yang saya tahu ya, tapi dari sisi kedokteran saya juga kurang tahu. Mungkin dokter yang lebih tahu kenapa harus dicek pengentalan darahnya pada saat COVID ini. Karena jujur ya memang ini pertama kali cek pengentalan darah itu. Iya, kalau jarang atau tidaknya saya pikir sih kalau dari beberapa temen yang sharing, ini kayak efek samping gitu. Efek samping dari kalau terkena COVID. Setiap orang mungkin levelnya berbeda-beda pengentalan darah itu. Saya juga nggak tahu kenapa kok bisa orang ini yang kena, orang itu enggak. Itu saya juga nggak tahu. Apakah dari ciri fisiknya juga nggak kelihatan. Dan dari awal juga kita nggak menyangka akan kena seperti itu. Karena kebetulan ada teman yang mengingatkan juga gitu loh. Membuka pikiran kita bahwa ada efek samping yang lain yang membahayakan. Ternyata nggak lama dokternya memberikan rujukan seperti itu. Kalau kayaknya sih ini juga banyak yang terjadi sih. Memang kalau untuk amannya, kalau saran kami sih memang meskipun dokter tidak mungkin kalau saturasi nggak naik-naik kayaknya ya. Kayaknya kalau saturasi nggak naik-naik, mendingan dicek cek pengentalan darahnya itu dan fungsi hati. Karena waktu itu fungsi hatinya SGOT, SGPT tinggi sekali. Ya mungkin karena efek banyak obat setiap harinya seperti itu. Itu tinggi banget, wah luar biasa. Nah itu dikasih obat juga, makanya itu fungsinya kita cek lab juga seperti itu. Sekarang puji Tuhan, SGPT, SGOT-nya udah mendekati normal. Ya pokoknya harus dicek D-dimernya. Jika sudah 1 minggu lebih saturasi nggak naik-naik, itu harus waspada. Minta dokter untuk melakukan rujukan. Karena secara fisik nggak kelihatan memang. Gitu. Oke. Ya mungkin cukup. Ada tambahan lagi nggak? Udah cukup. Kita ingin membantu sharing-sharing aja sih. Karena bukan ahlinya ya. Jadi berdasarkan pengalaman aja. Gitu. Kalau obat-obatan, kita berdua minumnya sama, antibiotik, antivirus, itu minum. Tapi kalau Narendra, hanya minum antibiotik itu 1 kali. Karena begitu diminumkan, tidak kuat lambungnya. Jadi perutnya melilit, semalam sampai besok 2 hari. Melilit terus. Gitu. Ternyata lambungnya nggak kuat. Akhirnya di stop sama dokter. Jadi dia hanya minum vitamin D dan multivitamin aja. Itu. Hebatnya anak kecil, katanya dokter emang seperti itu ya. Dia kuat gitu. Oh ya, kemudian info lagi, kami nggak punya penyakit bawaan. Puji Tuhan. Tapi ya seperti itu. Nggak punya penyakit bawaan aja masih seperti itu. Aduh, nggak punya penyakit bawaan sih kita. Karena biasanya yang ditanyain dokter adalah apakah
yaitu ada tadi komorbidnya gitu. diabetes, hipertensi, asma, itu kita nggak ada, kita nggak ada. Ya sekali lagi sih kalau kami berterima kasih juga, yang pertama juga pasti ke Tuhan ya, karena jujur aja kemarin saya juga nggak siap kalau ditinggal. Mana ada ya orang yang siap ditinggal gitu ya. Otomatis kita tuh berdoa terus menerus semakin mendekatkan, ya mungkin itu cara Tuhan juga untuk ngajarin kita, untuk mengingatkan kita agar kembali lagi ke Dia, lebih dekat lagi, supaya tetap ingat, supaya tetap pasrah, karena Tuhan memiliki rencana yang lain yang mungkin manusia nggak paham sama sekali. Paling nek di basa Jawane iku, "Woi, kene bali oe nang dalanmu e," ngono paling ya. Ya, ya, ya itu ya selalu ada hikmahnya sih, selalu ada hikmahnya. Itu membuat kami tuh semakin sadar bahwa ya yang berkuasa atas kami itu ya Tuhan. Semua jalan hidup kami itu direncanakan oleh Tuhan. Hal-hal yang seperti begini pun juga oleh Tuhan. Dan kami juga diingatkan bahwa kamu tuh terlalu banyak khawatir. Gak usah khawatir. Bahkan untuk makan pun, jujur saja, kami juga mengandalkan Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan, sudah. Ya. Banyak sekali bantuan, berkat-berkat, tangan-tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan tuh lewat orang-orang. Kalau yang pernah sakit COVID seperti ini pasti tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Pasti tahu. Dan itu sangat menguras pikiran. Menguras pikiran sekali. Tapi itu tidak boleh dijadikan beban waktu itu. Saya ngomong sama Mas Yus, jangan, wes gak usah dijadikan beban pikiran. Kita percayakan wis sama Tuhan. Pokoknya dipercayakan sama Tuhan. Besok mau makan apa itu pasti Tuhan pasti sediakan. Ya, terbukti kok. Iya kan? Bahwa banyak kok orang baik di sekeliling kita yang peduli dengan kita, yang sayang dengan kita, yang membantu kita. Gitu. Tiba-tiba ada aja yang nyentel. Tiba-tiba ada yang ngirim gojek, kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi benar-benar bersyukur. Hikmahnya adalah memang Bapak Yus disuruh istirahat. Iya, memang waktunya istirahat Waktunya dulu. istirahat dulu. Nggak boleh bekerja dulu. Meskipun ya ini ada rezeki juga di COVID ini. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai order. Meskipun saya sakit ya. Ya itulah mungkin rezekinya. Sisi positifnya dari sakit ini. Gitu. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya, benar-benar banyak hikmahnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Ya tadi sudah disebutkan, beberapa sudah disebutkan, teristimewa untuk Oma, untuk keluarganya Claudia, yang sudah sebulan mensuplai kami makanan, gak jarang-jarang. Mbak mau makan apa? Mau dimasakin apa? Mau dibelikan ini tah? Narendra mau dibelikan ini tah? Tuh. Ya. Kemudian orang-orang lingkungan gereja, ada Bu Edi Harsono, kemudian ada teman-teman tuh banyak sekali, teman-teman gereja saya, yang ngirim buah, yang bantuin cari air galon aja susah kita cari, karena kami COVID. Jadi mungkin ada yang takut ya, padahal kami juga siapin semprotan itu gak kami pegang, kami juga pegang sendiri di dalam gitu loh, tapi namanya orang ada yang takut, tapi ada yang mau gitu. Yaudah puji Tuhan, ada yang carikan. Siapa lagi ya, banyak sekali teman-teman. Ada Bapak Ketua Wilayah, saya sebutkan di sini. Bapak Dwi Sembaru, terima kasih ya Pak. Saya merepotkan Bapak, ternyata dilalah Bapak juga positif. Aduh, betapa tidak sopannya saya waktu itu ya Pak.
ternyata Bapak itu positif. Maaf Pak. Tapi sekarang semoga Bapak hasilnya negatif sudah. Kemudian ada siapa lagi? Banyak sekali teman-teman. Ada Pak Dokter Eri dan Ibu Nuke yang luar biasa yang ada di luar kota, yang ada di Kediri. Yang Support terus ya. support terus, memantau terus hasil-hasil kita itu, aku share ke dia selalu untuk mendapatkan pilihan. Kemudian ada Mama Gebi juga. Mama Gebi ini seorang dokter dan dia sangat berhati baik. Kita konsul via WA, dia memantau terus, dia memberikan pandangan-pandangan gitu ya, opsi-opsi yang lain. Ketika kami nggak ngerti harus berbuat apa. Itu terus teman-teman gereja ini banyak banget udah, kalau disebutkan satu persatu nanti Iya. nggak habis. Terima kasih buat Dokter Jaki. Itu memang kolega saya dan teman saya juga. Beliau memberikan sampai apa namanya, wis kon gak usah nang nandi Yus. Dia pakai bahasa Jawa gitu ya. Wis kon gak usah nang nandi, kon nang omahe tak kirim obat. Dan ya obat itu memang ada beberapa jenis obat dan vitamin, multivitamin. Itu yang membantu saya kesembuhan saya dari COVID. Itu memang luar biasa. Bantuannya beliau itu luar biasa memang. Sampai sekarang pun beliau masih ngontrol. Ya apa kabarmu? Ya apa kabarmu mesti. Dari pagi itu jam 7 dia mesti WA saya. Yus ya apa kabarmu? Wis enak dok, dok. Dan sekaligus teman saya yang membantu banget itu dari segi kedokteran. Terus dari keluarganya Om Boncu, Om Boncu Dedi beserta istri yang di Tante Kediri. Binggar. Itu selalu 2 hari sekali mesti video call saya. Itu yang membuat saya juga bangkit juga. Emosi juga bangkit, terus kemudian untuk sembuh juga bangkit semua. Saya juga terima kasih untuk Om Boncu dan teman-teman WM juga yang selalu video call. Terus kemudian Refli juga, Om Refli, beliau juga penyintas COVID, baru sembuh juga dia. Om Tomo juga, Bram, Roket, dan semua apa? Mega dan semua teman-teman yang ada di Metronik juga. Memang Bu Mena juga, itu yang paling support saya juga. Itu mantan bos saya yang paling luar biasa baiknya dia. Terus ini yang ngirimin makanan buat Narendra. Siapa itu? Oh Nina, Tante Nina. Oh iya, Tante Nina juga, tim Metronik saya juga, dia mengirimkan makanan buat Narendra. Ini buat Narendra ya, Mas Yus. Gitu. Oh iya, buat bapak ibunya enggak. Oh iya, sekalian di situ katanya. Thank you ya Nina. Oh ya juga yang sering WA saya. Sama-sama nih ya. Sama-sama ini penyintas COVID juga. Terima kasih Oya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin gitu. Ya, terus juga mau sama Ibu Yuli. Ibu Yuli yang ada di Jember bersama dengan suami yang saat itu menyempatkan Mendoakan kami. video call dan mendoakan kami, memberikan penguatan. Wis, itu luar biasa. Ketika sudah diberi penguatan gitu tuh, saya tuh jadi fresh lagi. Sungguh, saya jadi fresh. Iya, pasti sembuh. Pasti sembuh. Karena sudah selalu dibilang, Mas Yus ini selalu, pasti sembuh. Pasti sembuh. Bukan semoga sembuh, bukan. Tapi pasti sembuh. Itu loh mindsetnya. Jadi berubah. Tuh, terima kasih. Terima kasih atas itu supportnya untuk adik-adik. Ada Om Boy, ada Tante Olive, ya Om Ocen, Tante Ana, ada Mosel, Om Koko, Tante Tata, Semua adik-adik terus Bapak Ibu Kedurus yang begitu tahu Mas Yus tiap malam di telepon. COVID, yes. Setiap malam di video call. Ya awalnya kita nggak ngasih tahu loh Bapak Ibu Kedurus ya karena faktor kesehatan. Tapi ketika kami sudah agak stabil,
Kami memberitahu gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sehat. Udah vaksin semua, sehat. Oh ya, terus terima kasih kepada kakak saya, yang hanya satu-satunya, the one and only. Bapak Putut beserta Ibu Lala. Yang mencarikan ambulan, yang mencarikan waktu itu mencarikan makan, mencarikan kebutuhan saya sama Mas Yus, segala macamnya itu kakak saya. Terima kasih. Terus teristimewa juga buat Bapak Ibu saya yang meskipun dalam keadaan sakit ketika saya telepon tetap bilang aku gak popo. Bapakmu gak popo. Padahal waktu itu Sama-sama sakit. bapak saya drop 2 hari katanya pengakuannya setelah sehat tuh baru ngomong gitu. Tapi saya feeling soalnya kok jawabannya kok nggak apa-apa terus ya. Kok nggak apa-apa terus ya. Wah nggak apa-apa gitu. Ternyata betul. Ternyata mereka menutupi itu memang untuk tidak membebankan pada kami. Karena mereka tahu Mas Yus memang kondisinya ini berat lah waktu itu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu support. Sudah, saya nggak bisa memberikan apa-apa lagi. Bantuannya sangat luar biasa. Untuk semuanya, teman-teman semua. Oh iya tambah. Siapa lagi? Banyak loh ini. Banyak yang enggak komandan. ada komandan. Teman bersepeda kami. Sepedaan. Ya, teman bersepeda Thank you, kami. Dan. Semoga sehat-sehat Dan, Ibu Dan. Oh iya, semoga Ibu cepat dan pulih. adik, Dan, ya. Oh iya, buat temanku, Lydia Margono. Lydia, kamu hebat. Kamu survivor COVID yang luar biasa. Kamu udah ditinggal, maksudnya suamimu telah berada bersama Bapak, tapi kamu tetap menyemangati saya. Kamu membawa nama Bapak Yus di dalam doa bersama komunitasmu. Dan sekarang kamu sudah bangkit lagi, luar biasa, hebat. Terus buat Nuning juga. Nuning ya, waktu itu kita sama-sama, saya duluan kayaknya. Ya, yang berjibaku dengan COVID, kemudian kamu dan keluargamu. Tapi saya mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya suami ya. Tetap kuat juga ya. Kita jadi wanita-wanita yang tangguh untuk Nuning. Terus untuk siapa lagi? Ya, terus sama terima kasih kepada Pak Willem yang sudah membantu saya dari gereja juga. Terus Romo Kurdo, teman-teman tim hura-hura hore yang terdiri dari Dini, Lea, Celusi, dan Ciavi yang ada di Kalimantan. Terima kasih dukungannya. Terima kasih sudah mensupport saya selama sakit. Kemudian ada Anita, salah seorang tenaga kesehatan yang kuat sekali. Terima kasih ya bro. Terima kasih bro dukungannya. Kemudian untuk keluarga Pak Sunyoto, terima kasih. Dengan Ibu juga terima kasih. Untuk Seto dan Gisel yang sudah membantu mencarikan alat-alat kesehatan bagi kami. Kemudian untuk Rosalin juga terima kasih supportnya. Siapa lagi ya, banyak soalnya. Karena ini penting bagi kami ya, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Kusuma juga, Ibu Ririn, orang-orang RT, terus kepada Anin juga tenaga kesehatan yang langsung terjun di lapangan. Mbak Bibi, Banyak banget namanya. Pandu, Dudung yang membantu saya, Ridho, Aris, Bayek, terus kemudian siapa lagi ya, Aji, Om Hendro juga, yang itu teman-teman di sekitaran pekerjaan saya, mereka juga support semua. Saiful, Om Saiful juga, yang Semoga dia cepat juga sehat ya. sakit juga COVID. Semoga cepat sehat bersama keluarga. Gusipul,
Oke, ya itu sih. Ya, Mungkin masih banyak lagi banyak ya. yang nggak bisa disebutkan satu Iya, persatu. banyak sekali. Yang membantu kami untuk hal-hal yang sepele, kami mengucapkan yang sebenarnya untuk hal-hal sepele sih, tapi itu sangat berarti bagi kami ya. Misalkan minta tolong beliin baterai. Jujur seperti itu, tapi itu sangat berarti karena apa? Baterai itu dipakai untuk oximeter, untuk tensimeter gitu. Tapi itu sangat berarti. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap sehat untuk teman-teman. Kalau diteruskan bisa ngobrolnya bisa sampai besok gitu ya. Tetap semangat. Kami juga masih tetap berjuang. Selesai isoman sudah selesai. Tapi masih untuk pemulihan. Itu ya. Oke. Dadah, salam sehat. Semuanya. Yeay. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Yeay. Oke.